Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Halim dengan NIM 250441141 dari kelas 2D. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara menjalankan SQL di CMD. Kita klik Start pada MySQL dan Apache. Lalu kita klik Windows R. Nih, di situ ada muncul CMD, lalu kita klik OK. Pada langkah pertama, kita login MariaDB atau MySQL. Saya mengetik perintah cd csampp mysql bin. Digunakan untuk berpindah ke folder milik bin MySQL yang terdapat pada instalasi XAMPP. Folder ini berisi file MySQL yang digunakan untuk menjalankan MySQL melalui command prompt. Terus di enter. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah MySQL. MySQL u root p lalu enter. Password. Saya di sini tidak pernah mengatur password, jadi tidak ada, jadi langsung di enter lagi. Langkah selanjutnya, saya membuat sebuah database baru dengan nama Fauzia 250441141 menggunakan perintah create database. Perintah create database berfungsi untuk membuat sebuah database baru sebagai tempat menyimpan tabel dan data. Setelah database berhasil dibuat, sistem menampilkan pesan OK yang menandakan proses pembuatan database berhasil. Langkah selanjutnya, saya menampilkan seluruh database yang ada menggunakan perintah show database. Perintah ini berfungsi untuk melihat daftar seluruh database yang terdapat pada MariaDB. Pada hasilnya terlihat bahwa database Fauzia 250441141 sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya, saya memilih database yang akan digunakan dengan perintah was Fauzia 250441141. Perintah was berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga seluruh perintah berikutnya dijalankan pada database tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, saya membuat tabel mahasiswa dengan perintah create tabel mahasiswa. NIM, IN, nama, alamat. Pada tabel tersebut terdapat 3 file, yaitu NIM bertipe IN untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, nama bertipe varchar untuk menyimpan nama mahasiswa, dan alamat bertipe varchar juga untuk menyimpan alamat mahasiswa. Langkah selanjutnya, setelah tabel berhasil dibuat, saya mengecek struktur tabel menggunakan perintah dash mahasiswa. Perintah dash atau descript digunakan untuk melihat struktur tabel, seperti nama file, tipe data, key, dan informasi lainnya. Langkah selanjutnya, saya mengubah file name menjadi primary key menggunakan perintah alter tabel mahasiswa. Modify name primary key. Perintah alter tabel digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah dibuat, sedangkan primary key berfungsi sebagai identitas unik setiap data, sehingga tidak boleh ada nilai yang sama maupun kosong. Kemudian saya kembali menggunakan perintah dash mahasiswa untuk memastikan bahwa file name telah menjadi primary key. Langkah selanjutnya, saya menambahkan file baru yaitu notelepon dengan perintah alter tabel mahasiswa add notelepon. Perintah add digunakan untuk menambahkan kolom baru ke dalam tabel.
Kemudian saya kembali menggunakan perintah des mahasiswa dan terlihat bahwa kolom no telepon telah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya, saya menghapus kembali nomor telepon menggunakan perintah alter tabel mahasiswa, drop column no telepon. Perintah drop column digunakan untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan lagi. Kemudian saya mengecek kembali struktur tabel menggunakan des mahasiswa dan hasilnya kolom no telepon sudah tidak ada lagi. Langkah selanjutnya, saya memasukkan data ke dalam tabel menggunakan perintah insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat. Perintah insert into values 25044111431 Fauzia Palopo. Perintah insert into digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Data yang saya masukkan yaitu NIM 25044111431, nama Fauzia, alamat Palopo. Langkah selanjutnya, kemudian saya menampilkan seluruh data pada tabel menggunakan perintah select from mahasiswa. Perintah select digunakan untuk menampilkan data yang terdapat di dalam tabel. Tanda bintang berarti seluruh kolom akan ditampilkan. Pada hasilnya terlihat bahwa data yang telah saya masukkan berhasil disimpan. Langkah selanjutnya, saya mengubah data menggunakan perintah update mahasiswa, set nama Fauzia, where alamat Palopo. Sedangkan where digunakan untuk menentukan data mana yang akan diperbarui sehingga hanya data dengan alamat Palopo yang mengalami perubahan. Langkah selanjutnya, terakhir saya menghapus data menggunakan perintah delete from mahasiswa, where alamat Palopo. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Kalau close where memastikan bahwa hanya data dengan alamat Palopo yang dihapus. Setelah selesai, saya keluar dari MariaDB dengan menekan Ctrl C. Demikian presentasi saya mengenai penggunaan MySQL di CMD. Terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf jika dalam video saya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.